Di sini kami membuat video mengenai mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi dengan dosen pengampu Bu Azza Nuzula Putri MPD. Nah, di sini kami akan membuat pupuk organik atau mol dengan menggunakan pupuk organik cair atau mol dari nasi basi dan air beras. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Abela Lisa Fitri, NIM 22231045, dan rekan saya Salsabila Ismail dengan NIM 22231144. Dan saya Andini Febriani dengan NIM 22231050. Dan saya Khawardani dengan NIM 22231135. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. Tell me if I could. 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 You don't even know my name, dear. Baik, untuk langkah-langkah pembuatan mol, yaitu langkah pertama, kita memasukkan nasi basi ke dalam toples atau kantong kresek, dan kita menunggu selama 5 hari sampai nasinya ditumbuhi jamur kehitaman, kekuningan, atau keorenan. Nah, langkah selanjutnya itu pembuatan air dengan larutan gula. Kita menggunakan air beras sebanyak 1,5 liter. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasuki gula sebanyak 5 sendok ke dalam toples yang sudah berisi air beras tadi. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nasi basi tadi ke dalam toples. Langkah selanjutnya, mengaduk nasi basi yang telah tercampur dengan air larutan gula pasir. Setelah merata, kemudian tutup toples dengan tutupannya. Tunggu selama 5 hari ke depan atau sampai tercium masa manis seperti tapai. You don't even know my name, dear. Untuk langkah selanjutnya, yaitu setelah 5 hari atau setelah tercium bau aroma masa manis seperti tapai, barulah airnya disaring dan dimasukkan ke tempat wadah yang telah tersedia. You don't even
Baiklah, di sini kami menganalisis artikel yang berjudul Nasi basi sebagai mol mikroorganisme lokal untuk pembuatan pupuk organik cair. Kemudian di sini permasalahannya yaitu terkait pengelolaan sampah rumah tangga seperti nasi yang sudah basi belum dimanfaatkan secara baik. Nah, kemudian terkait solusinya yaitu dengan pembuatan sebuah pupuk organik yang cair dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal atau disebut juga dengan mol. Menurut Amir et al. Tahun 2022, mikroorganisme lokal atau mol merupakan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan untuk starter dalam pembuatan sebuah pupuk organik padat maupun pupuk organik yang cair. Nah, bahan utamanya dapat berupa karbohidrat, glukosa, maupun sumber mikroorganismenya. Sedangkan bahan dasar yang dapat digunakan untuk sebuah fermentasi dari larutan mol dapat berasal dari hasil perkebunan, pertanian, maupun limbah organik dari rumah tangga. Nah, mol ini dapat juga dibuat masyarakat dengan sangat sederhana dengan cara memanfaatkan limbah dari rumah tangga atau dapat memanfaatkan sisa dari tanaman, buah-buahan, kotoran hewan, bonggol pisang, dan nasi basi. Mol dari nasi basi dapat dipertimbangkan karena mudah mendapatkannya. Dan juga setiap masyarakat tentunya juga memiliki nasi yang sudah tidak dimakan lagi karena sedikit banyaknya pasti akan tersisa. Nah, jenis mikroba yang terkandung di dalam nasi basi ini yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp yang dapat berperan dalam proses pengemposan limbah mol. Nah, menurut Afrian et al. Tahun 2020, limbah dan sampah yang didaur ulang ini akan memiliki manfaat bagi semua masyarakat, salah satunya yaitu ketahanan pangan bagi mereka. Tujuan pembuatan pupuk organik dari nasi basi adalah bertujuan untuk mengurangi limbah organik, menghasilkan pupuk alami, meningkatkan kesehatan tanah, mengurangi polusi, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menghemat biaya, sehingga mendukung pengelolaan limbah yang lebih baik dan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya tujuan gula ditambahkan pada pembuatan produk kompos. Penambahan gula dalam pembuatan kompos yaitu untuk mempercepat aktivitas mikroba, meningkatkan efisiensi penguraian dan mengurangi bau, meningkatkan kualitas kompos dan mengontrol pH, sehingga menghasilkan kompos berkualitas tinggi secara lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu manfaat pembuatan mikroorganisme lokal, yaitu untuk dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair sekaligus pestisida organik yang baik untuk tanaman agar tumbuh subur dan terhindar dari hama. Sekian video project dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.